hanya seperti apa? Memberikan hormat kepada Nabi Allah Adam. Kecuali yang tidak mau hanya iblis yang sombong. Ya. Allah tidak ikut sujud di situ. Tapi saat ayat tentang sholawat kepada kanjeng Nabi diawali sebelum perintahnya diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang dipanggil Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhan insan. Ini tidak perlu diraka, cukup dengan maharnya sholawat 3 kali. Tadi ditambahkan di mukadimah tadi ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, supaya hati kita dibersihkan. Apakah bagaimana ini yang ada yang pakai tirakat, ini tanpa tirakat, kok gak podo? Tergantung yang melaksanakan dari istiqomahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak yang hadir pada kesempatan kali ini, sengaja kita masih dalam keadaan yang terbatas, tapi insya Allah barokahnya dalail bulan depan sudah umum. Amin. Corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam hari ini sama dengan Habib Hasan gitu. Lengkapi pun Hasan kita ibu belum betul sakit terus sakit malih. Ulangin wangi. Hasan bin Syekh Abu Bakar. Beliau mendapatkan amanah paling tidak untuk mengajarkan dan mengijazahkan dalail khairat kepada kita semuanya. Yang mudah-mudahan malam hari ini yang hadir nanti akan mendapatkan ijazah langsung dari beliau dan bisa disebarkan kepada anak maupun istri maupun masyarakat. Tip saya mewakili dari teman-teman ingin bertanya. Dalail itu nyuwun sewu mungkin pengarangnya sekaligus mungkin salah satunya bisa diceritakan pada teman-teman karomah atau kelebihan yang dimiliki oleh beliau sang mu'alif dalail ini. Monggo barangkali langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa para masyayikh, para habaib, para kiai, para hadirin yang ta'ala secara umum berselawat kepada baginda Rasul adalah perintahnya Allah. Ini wajib. Dan tidak ada amalan yang Allah juga melakukan kecuali sholat. Allah sang Khalik memberikan perintah kepada hambanya, Allah tidak mau. Di saat Allah memerintah Nabi Adam untuk bersujud kepada para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, itu sujud bukan sujud berarti seperti sholat ya, memberikan penghormatan. Allah tidak ikut sujud untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Maka sebutkan di sebagai kitab itu bukan sujud seperti sholat, hanya seperti memberikan hormat kepada Nabi Allah Adam. Kecuali yang tidak mau hanya iblis yang sombong. Allah tidak ikut sujud di situ. Tapi saat ayat tentang sholawat kepada kanjeng Nabi diawali sebelum perintahnya diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang dipanggil Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhan insan, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi ada kekhususan ini. Loh, apakah ada orang Islam tidak beriman hanya ya Islam tapi gak sholat, Islam tidak puasa? Loh, bagaimana dibilang beriman ini? Ngakunya Islam KTP, sholat gak sholat ya. Jadi yang kita orangnya benar. Kita menurut ahli bahasa kalimat itu ada yang mana misalnya Allah itu istimror, bukan hanya sekali.
Mulai Allah turunkan ayat ini sampai yaumul qiyamah. Allah dan para malaikat yang jumlahnya tidak bisa dihitung lebih banyak daripada makhluk yang ada di alam semesta ini. Terus selawat kepada Kanjeng Nabi. Ya. Ini adalah merupakan Allah memberikan suatu kemuliaan yang begitu besar kepada Nabi. Disebutkan dalam riwayat saat beliau menerima ayat ini, beliau lagi beliau tidak merasa bangga tidak dengan ayat ini. Ini ayat peristimewa loh ya. Suatu anugerah dari Allah yang begitu memuliakan Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi begitu tawadhunya sekali. Hingga Jibril kembali lagi, amatal ya Rasulullah, apakah engkau ridha ya Rasulullah? Ini pesannya Allah ya. Apakah engkau ridha ya Rasulullah jika umatmu berselawat kepadamu 1 kali, Allah balas 10 kali. Inilah Rasulullah menunjukkan bunga yang berseri-seri sekali. Hingga bersujud syukur cukup lama sekali Rasulullah waktu itu. Dengan ini tadi 1 dibalas 10. Ini hadis cukup muttafaqun alaih. Jelas. Saat selesai ada sahabat yang melihat dikira Rasulullah ini kok lama sih ya syukur. Dan coba setelah sujud kelihatan sumringah gembira Rasulullah. Tanya oleh sahabat, apa sebab Rasulullah katanya kita Nabi Jibril kepadaku memberi kabar bahwasanya jika umat berselawat kepada saya 1 kali dibalas 10. Apa balasannya Allah kepada kita? Keberkahan, ya. Kemakmuran, ketenangan, dan lain sebagainya. Banyak dijabarkan seperti itu. Juga banyak hadis sahih lainnya yang menyatakan barang siapa dalam kesulitan, kesempitan berbanyak selawat. Lain juga kurang lebih al-tamakol, artinya barang siapa berselawat dulu istiqomah 500 kali, Allah akan memudahkan segala kesulitan, akan melapangkan segala rezekinya, akan melapangkan kesusahannya. Ada di hadis lain al-tamakol, barang siapa istiqomah bersolawat kepadaku 1000 kali, tidak akan mati sebelum Allah tunjukkan tempatnya di surga. Inilah istimewaan daripada selawat. Ada lagi hadis, barang yang orang yang paling dekat dengan nanti yaumul qiyamah yang paling banyak selawat. Akan ada tugas malaikat dan juga Allah Taala untuk menyampaikan selawat ke setiap makhluk kepada Kanjeng Nabi. Ya fulan, ya Rasulullah, fulan bin fulan yusallim alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Ngatimin bin Sami'un yusallim alaihi. Oh iya. Jadi termasuk birrul walidain juga ini. Karena kita membawa nama orang tua kita kepada Kanjeng Nabi. Semakin sering kita berselawat, Kanjeng Nabi semakin mengenal. Ini secara umum ya, kurang lebih kalau dijabarkan lagi waktu sangat panjang sekali dibacaan nama. Nah, mengenai selawat Dalailul Khairat, ini karya daripada salah seorang imam besar di zamannya, Imam Syekh Sayyid Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli di Maroko, Maghribi. Ya. Dia seorang ahli agama di zamannya. Cerita sampai beliau mengarang sholawat ini. Pada suatu saat beliau bepergian satu daerah dengan beberapa muridnya, merintah di satu desa. Waktunya sholat zuhur, sedang mau sholat, ada mau wudhu, ada sholat, dia mau wudhu, ada air sumurnya, tapi tidak ada timba. Ada sumur, ada air, tapi karena timbang. Bingung, gimana caranya ngambil air? Jadi menyuruh murid itu, Pak, kamu cari timba, cari pinjaman timba. Sepi kampung, tidak ada orang. Puter-puter, ada seorang anak perempuan yang tahu dari sebuah rumah melihat dan rombongan orang asing. Turun beliau, siapa? Assalamualaikum. Dengan ini seperti orang asing. Siapa dengan ini? Saya Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Jenengan ini kondang, kata si anak itu tadi. Jenengan ini kondang, jenengan ini orang alim, orang besar jenengan ini. Saya mendengar nama jenengan ini. Zaman dulu itu seorang alim, seorang lama itu namanya dikenal, tapi tidak semua orang tahu, kecuali saya gitu sama TV ya. Alhamdulillah. Kondang itu terkenal ya. Malah. Ya. Kondang. Begini ya wahai putriku, aku ini mau wudhu, tapi ini nggak ada timbanya. Apa jenengan
masa jenengan boten saged sayang air dari sumur. Nah, tidak bisa. Sakit dok, kira-kira begitu ya. Sehingga ada riwayat yang mengatakan dibacani di bibir sumur, ada riwayat yang diludahi sedikit. Subhanallah, air ini naik ke permukaan sumur. Tapi akhirnya mereka semua berwudu, bersolat. Setelah sholat, hati-hatinya mendatangi rumahnya siapa. Yusuf, wahai putriku, tolong temui aku demi kemuliaan Allah, demi kebesaran Allah, demi kemuliaan Kanjeng Nabi. Beliau bersumpah, temuilah saya, ada yang ingin saya tanya. Keluar perempuan ini, kalau bukan karena sumpahmu ya saya aku tidak akan keluar. Aku ingin tahu, engkau Allah memberikan kemuliaan kepadamu sampai suatu karomah yang bisa menaikkan air dari permukaan sumur sampai itu. Apa amalannya? Tidak ada amalan yang istimewa. Tidak ada, tidak punya. Nah, pasti ada. Saya tidak punya amalan apa-apa, wahai Syekh. Cuman saya ini oleh orang tua saya dilarang bicara kalau nggak perlu. Tidak boleh bicara kalau tidak perlu. Nah, kalau tidak perlu bicara, saya disuruh berselawat kepada baginda. Sehingga saya dalam sehari itu beribu-ribu selawat yang saya ucapkan. Hadah wasabab. Inilah sebab Allah memberikan kemuliaan kepadamu karena banyaknya berselawat. Sehingga beliau bernazar di hatinya, sepulang urusan saya ini, saya akan merangkum selawat. Kemudian setelah dia masuk menyelesaikan urusannya, beliau pulang ke desanya, ke kotanya, beliau berhalwat selama 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun berhalwat. Nah, dalam halwatnya itu beliau merangkum kitab yang diberi nama oleh beliau Dalailul. Dan beliau itu merangkum Dalail ini disebutkan di kitab lain, ada kitab Mata'il Masarrat fi Syarah Dalailul Khairat, kitab Al-Hasyah Al-Madhani juga. Artinya ya, Dalail Khairat itu artinya apa? banyak pintu menuju kebaikan. Bukan ya. Nah, sehingga setelah singkat cerita, beliau merangkum kitab Dalail ini bukan ngarang sendiri, bukan. Merangkum semua sholawat yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Melalui kholwat. Melalui kholwat selama 4 jam. Dan kita lain yang menerangkan. Kemudian setelah itu beliau realisasikan kepada murid-muridnya, ya, dibaca, akan disebut keterangan setelah beliau dan muridnya membaca, mengamalkan Dalail ini, subhanallah, Allah memberikan hal sesuatu yang tidak disangka-sangka, rezeki makmur dan sebagainya. Diamalkan, dan oleh ulama-ulama setelah beliau dikaji ulang lagi, ternyata ini memang suatu rangkuman karangan yang robbani. Robbani itu ada campur tangannya Allah dan karangan-karangan yang biasa dan keistimewaannya dan banyak sekali, sehingga kita ini bersanad sampai hari ini ada sanadnya dari dan semua para kiai-kiai sepuh, para hamba-hamba sepuh juga banyak yang mengamalkan, banyak yang mendapatkan futuh daripada pengamalan Dalail. Alhamdulillah kami memang para kiai-kiai sepuh ya tidak gampang beribadah ke Dalail. Harus ada tilakatnya, harus pandang dulu santri ini betul-betul bisa istiqomah apa enggak ya, karena ini bukan sesuatu yang biasa lah, sesuatu yang luar biasa itu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur Al-Fakir mendapatkan ijazah dari beberapa kami ini. Antaranya Muhammad Salim Syadri beliau datang, beliaulah yang memberikan amanat kepada kami untuk mensyiarkan selawat dengan kaifiah dimudahkan di tempat kami. Masjid yang tadinya hanya 15 orang, tidak ada niatan berkembang. Alhamdulillah dengan izin Allah, bukan karena saya tidak bisa apa-apanya, hanya menyelesi saja. Ada di barang lama ini saya menyelesi saja. Alhamdulillah bisa berkembang, diterima di kalangan para habaib, para kiai, para santri dalam pengamalan. Oke, kenapa masuknya ke Indonesia itu yang mengamalkan kan bukan hanya para habaib, Iya. para kiai, bahkan yang lebih terkenal di Magelang, ingat saya Mbak,
Mbah Mangli. Mbah Mangli, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari juga. Jadi di Mekah saat itu Said Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Habsyi, saudaranya Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid, itu mufti Mekah dan juga beliau mursyid daripada Dalai, juga Syekh Amin Qutbi. Jadi banyak kiai-kiai yang dulu berguru di Mekah itu pasti mendapatkan ijazah Dalai ini dari Mekah Madinah. Bahkan di Mekah Madinah sebelum di Mafid Wahabi ini itu ada halago pembacaan Dalai. Saya ada beberapa sanad yang saya dapatkan dari kiai itu, kiai ini langsung nyambungnya ke Husain bin Muhammad. Jadi Husain bin Muhammad itu Sayyidul Maulid. Terus kita melihat banyak waktu mengamalkan Dalai itu dengan berbagai macam tirakat. Ada yang model merawat, putih, atau kemudian dengan yang lainnya atau Ya. Nah, barangkali menawi panjenengan kira-kira secara umum hanya cukup dibaca iki mawon atau entengi neh pripun lho. Ya. Gini ya, tujuan ijazah saya mendapat dari Anda mengamalkan. Ada kalamnya Habib Ahmad Maliki, beliau mengatakan bahwa sholawat itu tidak perlu ijazah karena Allah langsung memerintahkan. Jadi boleh dengan baca sholawat yang mana aja boleh dibaca, hanya perintahnya Allah. Nah, kita kan sholawat yang seperti sholawat Aliyah, sholawat ini, sholawat dari kiai ini, sholawat dari kan kita difasilitasi oleh beliau termasuk sholawat Dalail ini, ya. Beliau memfasilitasi kita untuk memudahkan kita untuk bersolawat. Bedanya ijazah dengan tidak ijazah itu supaya ada ikatan sama. Ya. Kalau para kiai-kiai sepuh yang harus mentirakat dulu, niatnya beliau baik, hanya untuk membersihkan hati. Tujuan tirakat itu apa sih? Membersihkan hati. Alhamdulillah Al-Faqih mendapat dari guru kami di dalam pengijazahannya ini tidak perlu tirakat, cukup dengan maharnya sholawat. Sholawat 3 kali. Tadi ditambahkan di mukadimah tadi, ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, supaya hati kita dibersihkan. Apakah bagaimana ini yang ada yang pakai tirakat, ini tanpa tirakat, kok gak podok? Tergantung yang dan istiqomahnya. Pakai tirakat, oleh ijazah, mari tidak tirakat, tidak diwoco. Maaf ya, kok aku paling pokok tahu tapi nggak diamalkan. Ini tanpa tirakat, diamalkan ya, tapi yang istiqomah kan lebih merasakan. Mungkin begitu. Alhamdulillah ini singkat padat, kita paham siapa yang kemudian mengarang kitab Dalail Khairat, lalu kita paham bagaimana fadilah daripada Dalail Khairat, dan tentunya juga kita paham perbedaannya ketika diijazai maupun tidak diijazai. Yang jelas malam hari ini panjenengan bersama dengan beliau sangat ringan, maharnya cukup dengan sholawat 3 kali tanpa harus merawat atau kemudian mutih atau kemudian belum termasuk atau harus ngopi waqiah tidak. Dengan sholawat 3 kali di sini insya Allah kopi waqiah gratis. Amin. Soalnya pun mampu cuma nih Habib. Amin. Semuanya sedoyo ini. Pun di Dalail jadi kalau jenengan boten tumbas kopi waqiah itu rugi. Pun iki sekedar iklan mawon. Sebelum saya tutup, kiranya ada pertanyaan di luar dari apa yang telah disampaikan. Ya. Mungkin banyak orang jangan bertanya-tanya, saya nggak bisa menjawabnya. Kenapa Dalail itu dibagi berbagai jenis? Ya. Dia tanyakan baca berisip apa berapa sekaligus. Ya. Jadi memang dari muallif, dari pengarang ini dibagi menjadi satu kitab Dalail Khatam ini dibagi menjadi 8 hizib. Ini yang bagi yang muallifnya. Hati-hati dan menjadi. Mungkin supaya memudahkan kita dalam pembacaan. Supaya memudahkan kita dalam pembacaan.
Kiai Sablek ini tanpa hari-hari mungkin kita orang apa namanya denger ya. Kedua mungkin juga ada sirnya kita tidak tahu. Kenapa kok oleh beliau diberi Senin Selasa Rabu begitu. Kemudian sebelum diawali pembacaan hizib pertama hari Senin, diawali dengan istighfar, diawali dengan tawasul ya, Fatihah kepada beliau, Fatihah kepada Nabi. Atau ada tambahan di kitab saya, Fatihah kepada para masyayikh yang mana beliau-beliau itu pengamal jalan. Jadi menyambungkan untuk faham kita Ahlussunnah wal Jamaah itu ada ikatan. Ya, maaf, ada saudara kita yang kurang sepaham, ya silakan, tidak ada masalah, kita jangan berdebat soal itu. Ya, tidak ada gunanya. Kita punya dasar, beliau mereka juga punya dasar, silakan. Intinya seperti itu. Kemudian diawali dengan istighfar, subhanallah, Fatihah, kulhu 3 kali. Kulhu dengan a'udzubillah di kitab-kitab lain disebutkan seperti itu. Mu'awwadatain, kemudian asmaul husna. Setelah asmaul husna, asmaul nabi. Setelah asmaul nabi ada doa niat, baru masuk ke hizib hari Senin awal tadi. Ini aturan dari pengarang. Begitu Ustaz. Ya. Aturan dari pengarang. Jadi kita kalau mau istiqomah sendiri, untuk sebelum awal Senin tadi itu diawali semua tadi ini. Kemudian berikutnya bisa langsung untuk Selasa, Rabu, Kamis langsung hizibnya, tidak usah diawali dengan apa? Sama Nabi tidak usah. Setelah hatam akan mengawali lagi baru diawali dengan itu. Ini aturan daripada mu'alifnya seperti itu. Lalu kita aku senang menjelaskan itu rada endek. Misalnya gitu ya. Apa tidak boleh ya? Boleh saja. Kan ini kalau kita tidak komplit bacanya, hanya satu hizib tok, ya rugi ya. Begitu. Kalau kita mau mancing, yang hobi mancing, ya, kalau ingin dapat ikan yang besar, kira-kira persiapannya gimana ya? Umpannya yang besar, pancingnya juga harus yang bagus, ya. Dan kita perlu sewa mobil untuk ke Gedang Biru, kita duit ya. Lalu artinya bondo, kan begitu. Kecuali kita ke pasar lain ya. Jadi iwak apa? Pancing sing di pinggir kali ngomong kayak bengi temu-temu gitu ya. Maaf ya. Wader. Oleh wader. Ya apa jaluk-jaluk sing tongkol ya kawan itu. Intinya begini. Kalau kita berharap kepada Allah yang besar, ya harus umpannya yang besar. Ya, ojo selawat yang 10 jaluke gede. Nah, kondisi ya. Jadi alhamdulillah. Jadi inilah begitu Ustaz mengenai kenapa kok dibagi-bagi hizibnya. Karena dari mu'alifnya, aturannya seperti itu. Dari pabriknya seperti itulah kasarnya. Dari pada pengarangnya mungkin ada sirnya. Kalau kita betul-betul istiqomah dalam mengamalkannya, saya yakin apa yang jadi hajat Anda kesampaian. Ini pasti. Saya ngomong pasti bukan karena saya wali, enggak loh ya. Karena saya rasa tadi saya bagaimana? Apa? Membuktikan, karena sholawat yang jamin Kanjeng Nabi. Hadisnya banyak sudah, cuma dibuka panjang nanti waktunya. Lu ya, yang jamin Kanjeng Nabi. Amalan yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu istighfar dan sholawat. Siapapun yang membaca, walau karena fasik, orang fasik, orang suka maksiat, kalau mau meluangkan waktu sedikit saja, zikir, sholawat sama istighfar, insya Allah jadi orang baik. Pahami ya, benar. Tegak bermana sekaligus kayak itu satu apa kita tekan itu seperti itu. Kalau soal afdholnya itu istiqomah. Nah, kita mampunya gimana? Oh, mampu saya hizib. Bisa hizib aja. Senin, Selasa. Oh, kok lagi longgar? Tak boleh double wis. Jadi telung dino hatam boleh. Jadi walaupun harinya tidak sama, tidak apa-apa, tetapi urutannya sesuai dengan harinya. Katakan Senin mojo, wah asik nyambung. Tadi Anda baca, saya yakin ada keasikan ya. Padahal 6 apa 7 kebet itu. Tapi bacanya enteng dibaca itu gak apa? Gak beban. Ya. Jadi kalau kita baca sudah lancar bacanya, satu hizib ini cuma 20 menit.
lebih dari 20 menit. Katanya Habib Zain bin Smith Madinah mengatakan, jika ada seorang mempunyai hajat duniawi, ya, hajat duniawi, tawasul dengan dalail, 4 khatam 1 duduk, 4 khatam 1 duduk, bisa sendiri atau bisa berjamaah. Insya Allah Allah berberkah. Kita ini berapa khatam tadi? Mungkin 4 lebih ya. Insya Allah begitu. Ada lagi kalamnya Al Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Bersih. Ini kalamnya beliau. Ini kalam beliau ya. Min kalam Sayyidina Habib Al-Qutub Al-Ghaus Habib Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf fil Futuh. Qala ba'duhum yaftahillah alaihi fi qira'atil Qur'an wa ba'duhum fi qira'atil khairat wa ba'duhum fi dzikr wa hasbina ma nasma' Syekh Umar bin Makhrumah futuh lahu fi dalil. Dia mengatakan kalau Abu Bakar al-futuh tentang futuh ya, tentang futuhul arifin, orang-orang soleh yang mendapatkan futuh itu ada kalanya Allah Ta'ala memberikan futuh dalam bacaan Al-Quran. Ada sebagian mereka mendapatkan futuh akan diperoleh dalam bacaan zikir-zikir kepada Allah. Ada lagi sebagian mendapatkannya dari pembacaan dalam. Sebagian lainnya mengatakan akan memperoleh futuh dalam bacaan. Cukuplah apa yang kami dengar dari perkataan Syekh Umar bin Makhrumah. Syekh Umar bin Makhrumah ini wali besar di zamannya, termasuk dulunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bukan saya, tapi beliau guru besar. Beliau mengatakan bahwa futuh mudah diperoleh dalam bacaan, dalam istiqomah, dalam bacaan. Ini kalamnya beliau. Nah, kita ini untuk kita ingin mendapatkan futuh. Ya. Futuh itu apa sih? Allah membuka hati kita untuk melakukan hal yang kebaikan. Di akhir zaman ini dikatakan mursyid yang paling baik adalah sholawat. Dengan banyak sholawat. Bagi mursyid bagi guru. Jadi senang maksiat. Kalau maksiat itu senang nasi deh ya. Wajar kita ngomong jujur aja. Coba gak dilarang di Allah kabeh maksiat kabeh. Maksud saya yang ngomong ini artinya itu kadang hati kita ini untuk menghindari maksiat itu abot, perlu pertolongan, perlu bantuan Allah, perlu dongo. Salah satunya sholawat ini. Dengan banyak sholawat, orang yang ahli maksiat nanti perlahan-lahan akan insaf dengan dirinya. Gak ngerti lungguh, melo majlis maulid, MCR ya Durjana, kita tiap hari mau keliling aja. Kan di Malang Masya Allah makmur majlis salim, mulai burda, maulid ya, istighosa, ya pun kan sudah mulai hampir setiap malam di Malang aja. Tidak. Tinggal kita mau dengan hadirnya kita di situ nanti akan turun hidayah. Karena kita diberi istiqomah. Oke, cukup ya? Nah, ini barangkali di akhir ini saya ijazahkan secara umum ya. Nanti kemudian langsung ditutup dengan zikir jalalah. Dengan jawab kubil ijazah langsung selawat 3 kali. Ajas dukung diijazahkan kepada jenengan yang hadir di sini untuk mengamalkan selawat dan khairat baik secara munfarid, secara pribadi maupun secara berjamaah. Seperti yang saya dapatkan dari guru saya, di antaranya beliau Salim, Abdul Syatiri, Umar, Muhammad bin Habib. Pengamalannya begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bil qabul wa ila hadratir rasul. Thumma ila hadrati Abdillah Muhammad Sulaiman al-Jazuli wa usulihi wa furu'ihim wa masyaikh. Allah takhasya bi rahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi aswarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim wa nafahati fi dunya wal akhirah bi sirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Ya qadimal ihsan. Laka alaina min ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanul qadir. Ihsanukal qadir. Ya Hannanu ya Mannan. Ya Hannanu ya Mannan. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Ghafuru ya Ghaffar. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna. Anta khairur Anta rahimin. khairur rahimin. Ala sayyidina Muhammadin Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت آمين. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت Amin amin. فإنك تقضي عليك عليك تبارك ربنا كيف ربنا اللهم سلمنا والمسلمين وقنا إياهم شر مسائل الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul wa ila hadratir rasul al-fatihah. Bismillah. Iya kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.